Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsya Hapina, kelas 10 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang siklus karbon. Siklus karbon adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Yang pertama, tumbuhan akan menyerap CO2 di udara, digunakan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis tersebut akan melepaskan oksigen di udara. Oksigen yang digunakan akan dihirup oleh hewan dan manusia. Dalam proses respirasi, hewan dan manusia akan melepaskan karbon dioksida. Kemudian tumbuh-tumbuhan lama-kelamaan akan mati. Tumbuhan yang mati akan mengalami pembusukan atau terdeposisi menjadi humus. Pengendapan pada lingkungan berair akan membentuk gambut. Gambut akan menjadi sejenis batu bara setelah melewati waktu periode geologis. Batu bara digunakan untuk aktivitas industri dan manusia. Aktivitas industri dan manusia akan melepaskan CO2 ke udara. Sedangkan di dalam air, produsen air seperti fitoplankton akan menyerap CO2 dan akan digunakan untuk proses fotosintesis. Di dalam air juga terdapat rantai makanan, yaitu fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton dan dimakan oleh hewan besar seperti paus. Dan hewan besar atau paus lama-kelamaan akan mati dan menjadi bahan bakar fosil. Kemudian bahan bakar fosil akan menjadi minyak bumi. Dan minyak bumi digunakan untuk aktivitas industri dan manusia. Selain itu, aktivitas Gunung Merapi juga akan melepaskan CO2 ke udara. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang pertama, fiksasi. Fiksasi adalah langkah pertama dalam proses pembuatan nitrogen yang digunakan oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri mengubah nitrogen menjadi amonium. Yang kedua adalah nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses di mana amonium akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri. Nitrat adalah unsur yang bisa diserap. Selanjutnya asimilasi. Asimilasi ini adalah bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen. Mereka menyerap nitrat dari tanah akar mereka. Kemudian nitrogen digunakan dalam massa amonium, asam nuklear, dan klorofil. Lalu ada amonifikasi, yaitu bagian dari proses pembusukan ketika tanaman atau hewan mati. Penguraian seperti jamur dan bakteri mengubah nitrogen kembali menjadi amonium, sehingga dapat memasukkan kembali siklus nitrogen. Yang terakhir adalah denitrifikasi. Nitrogen ekstra yang terdapat dalam tanaman akan dikembalikan ke udara. Siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, hujan dan pelapukan dapat menyebabkan bebatuan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Selanjutnya, fosfat anorganik ini akan didistribusikan oleh tanah dan air. Selanjutnya, tumbuhan mengambil fosfat anorganik dari tanah sehingga tumbuhan tersebut dapat dikonsumsi oleh hewan. Setelah berada pada tanaman dan hewan, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Kemudian ketika tanaman atau hewan itu mati, ia meluruh dan fosfat organik dikembalikan lagi ke tanah. Selanjutnya mineralisasi.
yaitu proses pembentukan di dalam tanah yang berjenis organik dari fosfat dan dapat dibuat tersedia tanaman oleh bakteri. Yang terakhir adalah fosfat dalam tanah dapat berakhir melalui perairan. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.